Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga tetap bersukacita di dalam situasi-situasi saat ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal tetap ada di dalam kita semua. Nah, hari ini kembali dalam segmen Family First. Kita akan bicara tentang keluarga, tapi terutama untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja di rumah ya. Karena anak-anak remaja ini ada triknya Bapak Ibu untuk bagaimana dekat dengan mereka. Nah, sebelumnya kita baca dulu dari Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4. Saya bacakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam hubungannya dengan anak-anak remaja kita dari ayat ini. Yang pertama, remember that you are their hero. Anda, orang tuanya, adalah pahlawan bagi anak-anak Anda. Jangan biarkan orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai yang benar, menjadi pahlawan buat mereka. Nah, tapi biarlah yang jadi pahlawan mereka adalah orang tua mereka sendiri, yang dapat menanamkan nilai-nilai yang benar. Apa sih pahlawan itu? Pahlawan adalah panutan, teladan, contoh bagi mereka. Someone to look up to, seseorang mereka hormati, seseorang mereka idolakan. Jadilah pahlawan buat mereka. Karena kalau tidak, mereka akan mencari di luar sana orang-orang lain, orang-orang dari dunia ini yang mungkin tidak memiliki nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kami mengajak, jadilah pahlawan buat anak-anak Anda. Yang kedua, seperti seorang mengarahkan busurnya untuk menembakkan anak-anak panah, begitulah kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita untuk kemana? Apa yang harus dilakukan dalam situasi lagi di rumah aja ini? Kita bisa mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif. Kita bisa mengarahkan mereka ke hal-hal yang benar untuk dilakukan selagi di rumah aja. Mungkin mereka bisa lihat YouTube, tapi lihat YouTube yang positif. Mereka bisa melakukan hal-hal yang positif seperti belajar musik atau belajar masak mungkin yang sesuai dengan potensi mereka. Jadi kita mengarahkan mereka. Nah, kita juga bisa mengarahkan mereka untuk melakukan renungan firman Tuhan. Kita mengarahkan mereka untuk mengenal Tuhan lebih lagi di dalam situasi-situasi saat ini. Kami mengadakan ibadah online setiap minggu untuk anak-anak roket, anak-anak remaja. Nah, di situ kami selalu mengingatkan untuk anak-anak remaja di situasi-situasi di mana lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak waktu kosong, lakukan untuk melakukan renungan, untuk melakukan penyembahan, doa sama Tuhan, bicara sama Tuhan, dan menjalin hubungan yang lebih lagi sama Tuhan. Dan saya percaya ada hikmah yang baik ketika kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dalam situasi-situasi seperti ini. Nah, yang ketiga, dari Mazmur 127 ayat 4 kita belajar, ketika seorang pahlawan menembakkan anak panahnya, dia akan menarik sekuat tenaga. Dia akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menembakkan anak panah itu. Maksudnya, kita maksimalkan potensi daripada anak-anak kita. Kita tembakkan potensi mereka. Kita temukan potensi mereka, dan kalau kita sudah melihat, oh potensi mereka di musik, kita dukung mereka. Kita maksimalkan potensi mereka selagi di rumah aja. Caranya bagaimana? Kalau itu memungkinkan, ketika mereka membutuhkan alat musik, mari kita sediakan alat musiknya. Selama itu memungkinkan, why not? Kemudian kalau mereka ternyata suka masak, punya potensi untuk belajar masak, kalau itu memungkinkan, sediakan alat-alat untuk memasaknya maupun bahan-bahan untuk masak. Dan biarkan mereka bereksperimen dengan masakannya. Nah, lebih bagus lagi kalau bisa dilakukan bersama. Bapak, ibu, atau ibu dan anak misalnya, memasak bersama. Ada sharing-sharing bisa terjadi di situ. Ada saling cerita, saling mengungkapkan perasaan yang mungkin tidak terungkap sebelumnya karena Bapak Ibu sibuk bekerja, anak-anak sibuk bersekolah. Tapi dengan ada kegiatan bersama, Bapak Ibu bisa saling sharing nilai-nilai, dan anak-anak bisa mengungkapkan perasaan yang sebelumnya tidak terungkap karena mungkin tidak pernah ada waktu yang tepat. Nah, di sini bisa terjalin hubungan yang lebih dekat antara Bapak Ibu dengan anak. Dan saya berharap hubungan-hubungan yang misalnya sudah agak jauh karena mereka udah remaja, lebih sering keluar dengan teman-temannya, bisa saat ini ketika dipertemukan kembali di rumah, terjalin kembali kehangatan hubungan antara orang tua dan anak.
Nah, itu harapan kami semua yang ada di Rocket, dan kami berharap bahwa satu sharing kali ini bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.